Shalom saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mengucapkan Mazmur 112 sehingga menguatkan iman kita untuk percaya, untuk takut akan Tuhan dan setia belajar firman Tuhan. Mari kita ucapkan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku firman ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran berikut. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Kiranya Engkau mencelikkan mata kami sehingga melihat kebenaran ini. Dan dengan iman kami melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita belajar, ini bagian yang terakhir dari pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus. Ya, kita belajar ini bagian yang keempat. Jadi pneumatologi saya bagi di YouTube kan dalam 4 kali tayangan. Nah, kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada banyak karunia Roh Kudus yang dijelaskan dalam Alkitab. Ada 9 karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11. Apa saja itu? Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. 9 karunia. Ada 7 karunia dalam Roma pasal 12 ayat 3-8. Yang pertama, karunia bernubuat. Karunia melayani yang kedua. Yang ketiga, karunia mengajar. Yang keempat, karunia menasehati. Yang kelima, karunia membagi-bagikan sesuatu. Yang keenam, karunia memimpin. Dan yang ketujuh, karunia kemurahan hati. Ada 5 karunia dalam Efesus pasal 4 ayat 7-12. Karunia sebagai rasul. Orang yang memulai pelayanan pertama-tama di tempat yang belum ada pelayanan di situ. Itu rasul. Karunia sebagai nabi. Menyampaikan firman Tuhan. Kemudian karunia sebagai penginjil. Karunia sebagai gembala. Dan karunia sebagai pengajar. Ada 2 karunia lagi disebutkan dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11. Karunia berbicara harus dilakukan dengan menyampaikan firman Tuhan. Kedua, karunia melayani harus dilakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Total karunia yang ada di sini 23 karunia. Semua karunia ini baik dan benar. Setiap orang percaya pasti memiliki minimal 1 karunia rohani. Ada yang memiliki 2 karunia rohani. Ada yang 3 dan sebagainya. Ketika kita dipercayakan 1 atau 2 karunia rohani oleh Allah, marilah kita mempergunakan karunia ini dengan baik dan benar.
Kalau kita diberi karunia untuk mengajar, marilah kita mengajar dengan baik, dan seterusnya. Kesimpulan akhir dari seluruh materi doktrin tentang Roh Kudus, kesimpulannya yang pertama, Roh Kudus adalah sebagai satu pribadi yang sangat mengasihi orang percaya. Saya YouTube-kan dalam YouTube bagian pertama. Yang kedua, nama-nama yang diberikan kepada Roh Kudus menunjukkan pekerjaannya bagi orang percaya. Juga ada di YouTube bagian pertama. Yang ketiga, lambang Roh Kudus dalam Alkitab menunjukkan kuasa yang ada pada Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ini saya YouTube-kan di bagian YouTube yang kedua. Yang keempat, kesimpulan yang kita dapatkan dari doktrin tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya membuktikan bahwa Roh Kudus hidup dan selalu ada dan siap menolong orang percaya. Juga pekerjaan Roh Kudus dalam orang yang belum percaya. Saya YouTube-kan di bagian yang ketiga. Kemudian yang kelima, karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya supaya setiap orang percaya bisa hidup saling melengkapi di dalam pelayanan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini di bagian yang keempat ini. Jadi semua karya Roh Kudus ada di sini. Saudaraku, semua materi doktrin tentang Roh Kudus atau pneumatologi ini disiapkan oleh Pendeta Komang Krismawati, Master of Theology. Beliau juga adalah Ketua Perkawan GKII Gerisim Nusa Dua Bali. Dan materi ini telah disampaikan dalam persekutuan jemaat di Nusa Dua di Bali. Siapa dia? Dia adalah putri dari Pendeta Dr. Inyoman Enos, Teologi Master. Dan saya me-YouTube-kannya. Pendeta Inyoman Priscilla Paksoal, Master of Art, Master of Divinity. Saya adalah adik dari Pendeta Dr. Inyoman Enos. Kami sekeluarga melayani Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, meteraikan sabdamu di hati kami. Kami siap menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.